warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik sana channel. Nah, kali ini kami mau podcast yang berbeda. Kalau biasanya itu di luar rumah dan tema itu bermain-main, kami sudah kedatangan Arjun. Sebenarnya Arjun ini kan sudah sering nih ada di YouTube channelnya Adik Sana Channel dan sering juga bermain di video-video sebelumnya. Baik, kita perkenalan sedikit ya. Baik, perkenalkan, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Prasetya, kerap disapa Arjun. Umur saya 22 tahun. Profesi saya sekarang salah satu pengajar di Madrasah Sanawiyah Tarbiyah Islamiyah Kerkap, juga salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Oke, itu perkenalannya. Kenapa kami ingin mewawancarai seorang Arjun? Di sini kami penasaran bagaimana seorang santri itu mondok dan bagaimana awal cerita dia itu bisa untuk berkeyakinan untuk mondok. Dan satu lagi di sini sudah ada Zaki. Zaki ini masih SMP ya, dan di YouTube channel juga banyak fansnya. Perkenalan dulu Zaki. Ya baik, nama saya Muhammad Zakal Farizi. Sekarang saya menduduki kelas 9 ya. Saya bersekolah di MTSI Kerkap. Umur saya sekarang 14 tahun. Oke, itu dari Zaki ya. Tapi tema kita kali ini adalah pesantren dan narasumbernya yaitu Arjun tadi ya. Baik Arjun, sedikit cerita ya. Berarti masuk pesantrennya itu dari kapan? Awal masuk pesantren itu ketika saya lulus kelas 3 MTS kalau tidak salah, itu tahun 2013. Itu saya langsung dapat tawaran dari teman, yaitu mengajak saya untuk pergi ke Kalimantan seperti itu. Nah, awalnya saya ragu gitu kan, tapi karena tadi rasa keinginan saya akan pesantren itu sangat besar, akhirnya saya ikut gitu. Nah, walaupun nggak tahu nanti sekolahnya itu di mana atau nanti kedepannya gimana, intinya modal nekat itu pergi gitu. Kan sebenarnya apa sih awalnya kepikiran gitu kan? Awalnya kepikiran udah tamat SMP langsung ingin mondok itu kan? Ya, awalnya itu nggak ada kepikiran mau mondok karena saya memang kurang menyukai mapel agama padahal saya kan sekolahnya di MTS nih, tapi saya itu kurang menyukai mapel agama. Akan tetapi ketika ada tawaran itu, saya tiba-tiba itu rasanya ingin belajar lebih dalam lagi gitu agama tuh gimana sih hukum-hukumnya atau gimana itu, karena saya rasa saya sudah beranjak dewasa di kala itu kan, jadi butuh ilmu-ilmu agama gitu. Menurut saya seperti itu kemarin. Oke, ini tadi kan ini sama seperti Zaki gitu kan? Iya. Dari MTS terus langsung ke mondok gitu kan? Dimana Zaki mau kira-kira berkeinginan nggak nanti? Saya sih ingin sih seperti kakak Arjun mondok pesantren. Yakin ini tantangannya kuat ya? Oh ya, berbicara tantangan gitu kan? Iya. Kira-kira awal gitu kan, mungkin awalnya itu kan biasa-biasa aja pergi gitu kan, tidak ada belum ada rasanya kangen atau apa gitu. Terus setibanya di sana itu gimana? Jadi awalnya itu memang rasa senang itu karena mau pergi jauh gitu kan. Pertama saya juga belum pernah naik pesawat, jujur aja ya kan. Jadi saya itu merasa senangnya mau pergi naik pesawat gitu. Belum ada kepikir nanti gimana kedepannya saya akan rindu atau tidak kan. Iya. Akhirnya ketika pergi itu orang tua hanya mengantar sampai Bandara Fatmawati Bengkulu saja, nggak ngantar sampai Kalimantan. Nah, ketika saya berangkat dari Bengkulu, masih senang. Hari pertama senang, hari kedua sampai di sana melihat pemandangan dan kota lain, senang gitu kan. Kemudian saya itu langsung merasakan culture shock kalau di pelajaran komunikasi itu kan. Jadi merasa perbedaan budaya, di mana kita di sini bersuku Rejang dan Melayu. Ketika sampai di sana saya bertemu dengan orang Kutai dengan Dayak, yang dimana mereka sangat berbeda sekali dengan kita, baik itu bahasa dan perilaku sehari-hari. Itu membuat saya mulai merasa canggung dan mulai merasa ingin pulang gitu. Sangat sulit sekali gitu. Jadi ketika masuk mondok hari pertama saja sudah saya mau pulang.
kan Itu seminggu hari pertama ya? iya seminggu di Kalimantan itu masih enak kan, masih jalan-jalan, dia jalan-jalan dulu kan. Ketika sudah masuk pondok hari pertama, belum sempat tidur di pondok, baru duduk di pondok itu sudah mau pulang, saya nggak tahan lagi. Dimana saya melihat mereka ada yang hafalan di bawah pohon, ada yang sedang belajar, ada yang sedang pergi ke musola dan lain sebagainya. Akhirnya saya merasa, ini saya nggak kuat nanti nih, apalagi di latar belakang saya dulu yang sholat saja nggak pernah, walaupun anak MTS ya dulu saja ini kan. Dulu saya sholat masih SMP, jadi saya nggak terlalu itu ngaji, disuruh ngaji saya nggak mau ngaji, berbeda sekali. Akhirnya itu membuat saya itu nggak betah gitu, awalnya sih gitu. Awalnya aja udah nggak betah gitu ya, ya? Baru masuk gitu nggak betah sudah. Oke, ngomong-ngomong pesantren tadi, Arjun ini berpesantren di Kalimantan ya. Sedangkan dia tadi dari Bengkulu dan terbang ke Kalimantan. Untuk profil lengkapnya ini dia. Oh iya Kak, bagaimana sih Kakak itu bisa tertarik mondok di pesantren daripada bersekolah di sekolah-sekolah lain? Oh iya, awalnya dulu memang saya tuh sangat ingin sekolah di SMA Negeri 1 Kota Bengkulu ya kan. Saya sudah sempat daftar, tapi ketika tawaran itu ada, tiba-tiba itu saya tuh luluh gitu. Gak tahu mungkin apa, karena dari Allah ya kan, nggak tahu juga. Tiba-tiba tawaran tiba-tiba tawaran, ayo kita ke Kalimantan mondok. Ya sudah, gitu tiba-tiba, ayo. Nggak ada mikir-mikir panjang. 3 hari, 4 hari itu langsung berangkat gitu. Jadi nggak tahu lagi saya kenapa bisa saya pergi ke sana. Sebenarnya nggak tertarik awalnya, itu nggak tertarik. Memang awalnya saya ingin tuh ke umum gitu, tapi tadi mungkin ada petunjuk dari Allah, yaitu saya tiba-tiba sangat-sangat tertarik ke sekolah di sana. Walaupun awal-awalnya saya sangat kalau bahasa pondok itu nggak kerasan gitu ya, nggak kerasan, nggak betah. Baru 1 hari saja saya sudah mau pulang gitu. Apalagi berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan saya nggak pernah pulang gitu. Oke. Baik, tadi kan Arjun pernah sempat berbicara itu ada tawaran gitu kan? Iya. Tawarannya itu dari siapa kira-kira? Kalau langsung dari Ustadz dari pondok sana. Jadi Ustadz pondok itu ada link dari teman saya, dia kakaknya itu menikah dengan salah satu ustadz di sana. Jadi dia mengajak adiknya untuk ke sana karena adiknya tuh nggak mau sendiri. Jadi adiknya itu nawari saya. Nah saya pikir ini tawaran yang menarik gitu kan, kesempatannya besar. Jadi nggak peduli walaupun nggak ada uang. Nanti orang tua saya nggak ngizini, katanya nanti jauh nggak ada uang. Akhirnya saya itu dibekali ongkos itu melalui teman saya dulu. Nah akhirnya nanti baru ibu saya kembalikan gitu kan, karena saya tadi sangat ingin. Awalnya memang sempat kayak ribut gitu kan, keluarga nggak ngizini jauh dan lain sebagainya. Mungkin orang tua mikir nanti cara jemputnya gimana dan lain sebagainya. Tapi karena tekad tadi, ya itu dapat tawaran, siapa sih yang nggak mau ditawarin gitu kan. Itu awalnya. Karena ini sebelumnya apakah kalau orang itu kan mau sekolah di sini itu adakah keputusan bersama belum dari keluarga? Nggak ada. Keluarga tuh cuman bilang kamu sekolah terserah gitu kan, tapi nggak boleh keluar dari Bengkulu, cuma di Bengkulu saja gitu. Harusnya di Bengkulu. Harus di Bengkulu, nggak boleh di luar. Bahkan di Jawa saja nggak boleh katanya. Nah ini malah lebih jauh. Akhirnya makanya kemak dulu tuh sempat kayak orang tua saya tuh nggak mau menghubungi saya selama sebulan di pondok. Oh, selama Iya, sebulan. selama sebulan itu saya tetap telepon, tetap orang tua saya nggak mau. Walaupun saya telepon kadang dia nggak mau ngomong gitu kan, cuma ngomong oh ya gitu aja, kayak masih marah gitu kan. Tapi karena tadi tekad ya kan, orang tua tuh tetap luluh di akhirnya. Dia kadang-kadang dia datang ke Ustadz tuh dia nangis, walaupun dia nggak ngomong sama saya, mungkin dia nggak mau saya sedih atau mau pulang gitu kan. Akhirnya ternyata saya tahu itu ketika Ustadz tuh ngomong, katanya lo orang kamu lo sering nelpon gitu katanya, nanya-nanya kabar kamu gitu. Oh saya kira sudah masih marah gitu. Saya dulu nggak peduli lagi karena sudah marah, ya sudah saya pikir dulu ya sudah saya tinggal di sini aja gitu. Karena merasa tadi kan kayak membangkang mau sekolah jauh-jauh, orang tua kita nggak punya gitu kan. Tapi karena tadi ditawari kan dia sekolahnya nggak bayar gitu kan, kita free makan, free SPP, tinggalnya di asrama yang bagus. Jadi siapa sih yang nggak mau gitu kan, jauh juga gitu. Itu sih awalnya dulu. Kakak pada usia berapa sih mulai mondok gitu? Saya itu lulus NTS itu kalau nggak salah umur saya 14 mau masuk 15 tahun. Jadi
langsung ijazah belum keluar, baru habis perpisahan itu saya langsung pergi ke Kalimantan. Itu sekitar umur 15 tahun. Nah, di umur 15 tahun itu saya sudah mondok selama 4 tahun di pondok itu. Jadi selama 4 tahun itu saya nggak pernah pulang gitu. Bukan karena nggak ada biaya pulang, tapi karena memang waktu liburnya itu loh sangat sedikit. Jadi setahun itu dia cuma memberikan libur 10 hari. Itu setahun. Iya, 1 tahun itu cuma 10 hari setelah lebaran. Jadi kalau saya pikir-pikir nanggung ongkosnya kita jauh gitu kan. Jadi 10 hari nanti 2 hari di perjalanan, 2 hari perjalanan sudah tinggal 6 hari lagi. Cuma seminggu di rumah, terus pulang sini lagi ya. Saya kira itu sangat boros biayanya. Saya memutuskan untuk memang tidak benar-benar tidak pulang dari sini. Selama 4 tahun tidak pernah pulang. Tidak, jadi saya cuma kalau lebaran ya video call. Dulu belum ada video call sih. Dulu cuma telepon, nangis-nangis ya kan. Ya gimana kita baru rindu kan dengan suara orang tua. Jadi itu sudah senang sekali saya kan. Apalagi nelpon itu kan susah. Mau izinnya itu panjang dari pondok itu. Kalau nggak benar alasannya itu nggak boleh nelpon dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya kadang-kadang nggak kerasan gitu itu. Gimana saya nggak pernah dulu nggak pernah jauh dari orang tua. Ya, Tiba-tiba sangat jauh. Tapi tadi nggak tahu Karena kenapa tekad. tadi saya percaya saja itu. Oke. Nanti kedepannya baik gitu kan. Oke, selama 4 tahun di pesantren gitu kan, pasti banyak sekali yang udah melewati gitu kan. Kira-kira suka dan dukanya di pesantren itu gimana sih? Mau apa dulu nih? Mau dukanya Mau duka dulu ya. Mau duka dulu ya. Jadi duka yang paling saya ingat sampai sekarang itu ada 2. Yang pertama itu ketika saya Idul Fitri atau Idul Adha kan, orang tua jauh dari orang tua tadi, kita cuman melihat teman kita dijenguk, datang orang tuanya jemput, mau pulang, mau lebaran gitu kan. Nah, saya hanya melihat cuma saya sama teman saya itu yang nggak pulang. Jadi kami hanya melihat mereka dijenguk, mereka di ini. Kadang tuh kami tuh, saya tuh malu ada orang tua datang, oh jauh ya nggak dijenguk, ya sini dikasih uang. Sebenarnya itu kan rezeki saya dapat uang, tapi saya itu kadang malu karena dikatain mencari kesempatan ketika ada orang tua yang datang berharap dikasih uang. Padahal saya nggak pernah lewat, pasti saya nggak pernah dipanggil saja gitu kan. Nah, yang kedua itu yang saya ingat sekali ketika saya sudah mau kelas 3 Madrasah Aliyah, itu saya dapat tugas dari pondok mengajar ngaji di mualaf di luar, di dusun-dusun di desa-desa pembinaan pondok gitu. Nah, itu yang saya paling ingat itu saya dicegat, paling saya ingat sampai sekarang. Bahkan saya sempat nangis di tempat karena saya kan orang jauh. Jadi saya itu kan dakwahnya pakai sarung dan terus sukanya saya suka itu Bentar, sebelum kita ke sukanya tadi kan. Iya. Tadi kan Arjun sempat mengatakan siapa tadi? Ustadznya tadi juga belum tahu ya cerita yang ini Iya. tadi yang dicegat tadi ya. Semoga Pak Ustadznya nonton ya ini Perjuangannya ya. perjuangan untuk tugas dakwah tadi ya. Oke. Oke. Lanjut ya, kita lanjut ke sukanya tadi. Oke, gimana sih sukanya di pesantren? Suka di pesantren itu seperti ini, kita sangat mendapatkan keluarga yang banyak gitu kan, nggak sedikit. Dimana mereka itu seperti adik dan kakak saya sendiri. Ketika saya rindu adik saya ketemu adik santri, saya merasa itu adik saya. Ketika saya ketemu kakak kelas, saya merasa itu kakak saya. Karena dimana di sana kami sama-sama susahnya sama-sama. Ketika dapat lauk yang kurang enak gitu kan, kita sama-sama merasakannya gitu. Ketika pergi atau kemana, pergi undangan dikasih uang, itu menikmatinya sama-sama. Dimana selalu bersama-sama gitu. Akhirnya kayak keluarga dekat gitu. Itu salah satu suka-sukanya. Kemudian juga saya ketika di luar itu kayak dihormati, dimana dulu saya di Bengkulu nggak pernah keluar pakai peci, pakai ini di santuni atau gimana. Kalau di sana saya merasa santri itu sangat tinggi derajatnya dibuat di masyarakat sekitar, bahkan dipuji, disanjung, dicontohi, diteladani. Dan juga ketika saya pulang ke sini, alhamdulillah saya sangat mendapatkan berkah dari pondok itu sangat luar biasa, di mana dapat tawaran mengajar, di mana perkuliahan dan pendidikan saya itu dimudahkan dengan ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan di pondok pesantren. Saya rasa sangat banyak sih kalau mau diceritakan suka dan duka itu, tapi karena udah berjalan tahun juga. Tapi yang saya paling ingat itu hanya segitu yang berkesan bagi saya gitu.